langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangit-pelangit ciptaan Tuhan. Terima kasih. Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita tidak memiliki banyak makanan untuk dikongsikan, kita akan cenderung berpikir, demi menjaga hati orang lain, lebih baiklah kita tidak dilihat untuk menikmati makanan itu. Di dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika para murid lain gusar dengan perkataan Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ada seorang murid Yesus yang telah bertindak cepat untuk melihat-lihat keadaan sekeliling, dan dia menemukan bahwa ada seorang anak yang masih ada bekal makanan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Andreas tidak ada ide untuk makanan yang sangat terbatas ini. Namun dia membawa anak ini serta apa yang dia punyai datang kepada Yesus. Di dalam ayat 9, Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Akal Andreas memang mengatakan mustahil. Namun dia digerakkan oleh imannya kepada Yesus yang menuntunnya untuk tetap membawa anak ini yang masih ada 5 roti dan 2 ikan itu datang kepada Yesus. Andreas pasti beriman bahwa Yesus boleh melakukan sesuatu ke atas makanan yang sangat terbatas itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati makanan yang terbatas itu sehingga menjadi berkat, dinikmati bagi ramai orang dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, kadang-kadang di dalam hidup kita gagal untuk melihat potensi yang ada pada kita dan orang lain. Bukan karena memandang rendah, tetapi karena pikiran kita lah yang terbatas dan tanpa sadar membatasi kuasa Tuhan yang boleh melakukan apa saja di dalam kehidupan kita maupun di dalam hidup orang lain. Saudara-saudari, kita selalu gagal untuk melihat benih potensi yang Tuhan sudah tanam di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Terhadap diri kita sendiri, kita juga cenderung untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri. Ketika diberi tanggung jawab, kita menolak, kita merasa rendah diri dan merasa tidak layak. Saudara-saudari, mari belajar mengenal diri kita dan orang, terutama yang terdekat dengan kita. Coba selidiki apa potensi yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita, bahkan di dalam diri orang lain seperti anak-anak kita. Apa kecenderungan kita? Apa topik kerja atau perkara yang selalu menarik perhatian kita? Ingat kembali perjalanan hidup kita selama ini. Mari menyelidikinya dan mulai berdoa untuk hal itu. Setiap orang pasti ada sesuatu yang boleh diketengahkan sungguh-sungguh di dalam doa kepada Tuhan. Tiada seorang pun yang lahir dalam keadaan yang kosong. Semuanya dibekali
oleh Tuhan sesuai dengan panggilan yang telah ditetapkan kepadanya. Berdoa kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, hanya ini yang ada Tuhan, saya persembahkan kepadamu. Tolonglah saya untuk dapat mengembangkan apa yang ada ini, sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan hormat bagi namamu. Saudara-saudari, Tuhan adil di dalam setiap karyanya. Mari persembahkan hidup kita dan semua yang ada, termasuklah keadaan kita yang kelihatannya bukan dalam keadaan yang baik-baik. Masa lalu kita, masa kelam kita, itu juga kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan boleh menciptakan yang indah, sekaligus melakukan perkara yang ajaib, sekalipun di dalam setiap cebisan cerita hidup yang diwarnai dengan kesuraman. Dia Tuhan, Dia pencipta. Apakah ada yang mustahil baginya? Percayai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya persembahkan hidup saya dan semua yang ada kepadamu. Tuhan, Engkau melihat bahwa cerita hidupku tidaklah selalunya indah. Kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya bergumul dalam dosa. Namun Tuhan, saya mengambil keputusan untuk mempersembahkan hidupku, semua yang ada, termasuk cebisan-cebisan cerita di dalam hidupku, kepadamu. Tolong saya Tuhan, tolong buat sesuatu untuk mengubah hidupku. Semoga hidupku ini menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan hormat bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Amin.